Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mafazanisa dengan nomor induk mahasiswa 2310250. Hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Transformasi Digital di Pariwisata, yaitu menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru. Alasan memilih judul karena industri pariwisata menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan perilaku konsumen, dampak pandemi, dan persaingan yang semakin ketat. Dan ada juga menggambarkan fokus utama pembahasan terkait bagaimana sektor pariwisata beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Transformasi digital membawa perubahan besar dalam cara industri ini beroperasi, memberikan tantangan dalam penerapannya, namun juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi. Judul ini menyoroti dua aspek utama tantangan yang perlu diatasi dan peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga relevan dengan dinamika industri pariwisata di era digital. Ini ada referensinya. Lalu, hasil penelitian. 1. Sektor jasa yang dinamis, pariwisata menghadapi persaingan global dan perubahan terus-menerus. Karena itu, untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan, inovasi menjadi penting, kompetitif, kemampuan untuk berinovasi, memungkinkan adopsi dan menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan manajemen yang disebut sebagai faktor kompetitif, seperti industri jasa atau manufaktur. Perusahaan pariwisata membutuhkan inovasi untuk bertahan hidup jika tidak barang dan jasa mereka dapat menjadi tidak relevan dan usang. Pengusaha yang memanfaatkan peluang di seluruh dunia melibatkan kerjasama pemangku kepentingan dalam proses eksploitasi ini mungkin sangat besar. Oleh karena itu, proses kewirausahaan tidak memiliki cara yang benar-benar operasi unik dan penting untuk mencapai visi tujuan mereka dan bekerja sama dengan kesepakatan strategi. Yang kedua, produk pariwisata yang memiliki elemen pengalaman yang kuat. Produk-produk ini dianggap dapat memperkaya kehidupan, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melepaskan diri dari rutinitas dan lingkungan yang penuh tekanan dan mendapatkan pengalaman emosional transenden yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Nilai pariwisata lebih beralih ke merek non-ekonomi, seperti kepuasan hidup dan kualitas hidup selama era ekonomi pengalaman, rekomendasi yang dipersonalisasi untuk produk wisata mewah dan telah diterima secara luas. Tetapi masih belum jelas bagaimana memberikan konsumen rekomendasi kemewahan yang dipersonalisasi sebelum membeli memengaruhi pengalaman psikologis mereka, khususnya kepuasan hidup mereka. Lalu yang ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pariwisata memperkirakan penurunan 20% hingga 30% dalam kedatangan wisatawan internasional sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan krisis di seluruh dunia. Namun semua jenis pariwisata menghadapi tantangan, dan pariwisata petualangan terutama terkena dampaknya. Yang keempat, industri pariwisata telah mengalami transformasi menjadi sistem yang kompleks dan dinamis seiring dengan pertumbuhan. Inovasi ini mencakup berbagai bentuk tindakan kreatif yang dilakukan di bawah pengaruh faktor-faktor komprehensif seperti promosi industri internal dan promosi lingkungan eksternal, berorientasi pada pasar dengan tujuan meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan hasil. Lalu, yang kelima, pemerintah, bisnis, dan pengunjung di seluruh dunia telah menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas utama. Konsep ini mengakui bahwa pariwisata dan perjalanan dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, dan berusaha untuk mendorong pariwisata yang bertanggung jawab secara sosial, ekologis, dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.